Selamat pagi Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Jackson Haryanto Simanulang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan tag video pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja. Jadi saya memohon kiranya Bapak bisa menyaksikan dan memberikan yang terbaik untuk saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, ya. Tapi sebelumnya silakan kedua kelas disiapkan dulu. Oke, boleh hadap di dalam rumah. Pegang sam. Selamat pagi Bapak Jackson. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Baik, kita akan belajar hari ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang lembaga keuangan. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau cek dulu nih, apakah semuanya sudah membawa buku catatannya atau belum? Sudah semua ya? Berarti artinya kita sudah siap untuk belajar hari ini ya? Oke, kita akan belajar ya. Silakan persiapkan catatannya ya. Oke, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa aturan yang ada di dalam kelas di pembelajaran Bapak ya, seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan setiap minggunya ya. Jadi aturan-aturan di dalam kelas itu adalah yang pertama, kita menerapkan hand signal ya. Hand signal itu kalau satu jari apa? Ya, kalau dua jari? Kalau tiga jari? Minum air. Kalau lima jari? Oke, terima kasih ya. Kita tetap menerapkan yang namanya hand signal ya. Kemudian ini tadi yang pertama di awal-awal pertanyaan ya, tentang untuk membawa alat tulis. Kemudian tidak boleh makan di kelas ya. Kemudian tidak diizinkan meminjam barang. Kemudian yang terakhir, seperti tadi di bagian hand signal, apabila ingin minum mohon untuk izin terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian di sini kita juga melakukan PKWKH di pembelajaran kita ya. Itu adalah striving for shalom ya. Striving for shalom di sini dikatakan bagaimana alam mencipta, menopang dan memelihara ciptaan dan bagaimana tanggung jawab kita di dalamnya. Karena ini tentang lembaga keuangan, ini juga kita dituntut bagaimana kita untuk bisa terlibat aktif ya di dalam pertumbuhan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian ini juga kita dasarkan kepada kompetensi dasarnya, ya, sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dan menjadikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian di Indonesia. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, ya dari apa yang kita akan bahas, siswa mampu menganalisis berbagai bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mampu melibatkan diri dalam aktivitas lembaga keuangan sehingga berdampak bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ini juga ada bagian ini ya, pertanyaan esensialnya adalah apa yang menjadi peran kita ya sebagai masyarakat dalam membantu pertumbuhan lembaga keuangan sehingga ada dampak terhadap pertumbuhan perekonomian
negara. Oke. Dalam lembaga keuangan ya yang akan kita bahas ada dua ya. Ada dua. Yang pertama itu adalah tentang bank ya. Dan yang kedua adalah tentang non bank. Ya, tentang non bank. Nah, di bank ini nanti ada disebutnya bank sentral dan ada yang disebut dengan bank umum ya. Nah, sekarang mau tanya dulu nih. Di dalam non bank ya. Kalian pasti kemarin sudah belajar ya. Nah, kira-kira ada yang tahu ini apa? Oke, silakan. Menurut saya itu lembaga independen dan terbuka, artinya tidak ada hal yang ditutup di masyarakat. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Kita berikan one clap untuk Alex. Oke, kemudian yang kedua, ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Terus. Menurut Pak, koperasi ini suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan yaitu untuk bersama. Oke, kita berikan one clap untuk Charles. Oke, lanjut. Yang ketiga. Ini pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ayo, ini lembaga keuangan yang seperti apa ini? Siapa bisa? Oke, silakan Soga, berdiri. Saya lembaga pegadaian itu lembaga yang memberikan pinjaman bagi masyarakat dengan jaminan tertentu. Oke, kita berikan one clap untuk Soga. Oke, terima kasih. Yang terakhir. Ayo. Apa nih? Asuransi. Apa itu asuransi? Ayo. Oke, silakan. Agak. Kalau menurut saya Pak, asuransi itu suatu perusahaan yang melakukan pertanggungan terhadap resiko yang diterima oleh nasabahnya. Oke, terima kasih. Kita berikan one clap untuk Agak. Oke, perlu diingat ya, kalau OJK itu adalah otoritas jasa keuangan, ya. Dari semua lembaga keuangan, ya semua lembaga keuangan itu diawasi oleh OJK. Alasannya apa? Supaya lembaga keuangan ini tidak melakukan aktivitas di luar undang-undang atau peraturan yang baru. Ya. Nah, kemudian kalau koperasi yang benar yang kamu koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, ya, pinjaman kepada anggota, ya, percatat pinjaman kepada anggota. Yang bukan anggota tidak diberikan pinjaman. Jadi yang bisa meminjam di koperasi itu adalah anggota koperasi. Dan kemudian yang ketiga pegadaian, ya. Pegadaian ini adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan anggunan. Apa anggunan yang bisa kita memberikan kopi pegadaian. Ya. Kemudian yang keempat, asuransi. Asuransi ini adalah lembaga keuangan pertanggungan, ya, lembaga pertanggungan. Ya, misalnya memberikan pertanggungan pendidikan, kesehatan ini apa, kematian, ya, baru keselamatan berkendara, baik itu darat, laut maupun udara, ya. Kemudian juga asuransi juga mempunyai penanggung dalam tempat tinggal. Dan banyak lagi. Oke, untuk melihat, ya, karena mau tahu apakah kalian sudah belajar ini, kita mau mengerjakan satu soal, ya. Misalkan di matchnya dikeluarkan misalkan di matchnya dikeluarkan
screen ya, yang terdapat di layar ya. Sudah semua? Nama ya? Baik, kita mulai ya. Oke, waktu menjawabnya hanya seperti biasa. Silakan dipersilakan. Hanya 5 soal ya. Oke, ada yang salah satu, ada yang masuk ya. Oke, udah. Baik. Gimana kira-kira jawabannya? Ya. Baik. Oke, siapa yang kira-kira kasih nama tadi? Ricky. Mana ini? Orang data paling dalam satu. Ada di Alex. Baik, kita akan mendengarkan dulu menonton video. Nah, berharap ya di saat kalian nonton video ada hal-hal yang kalian catat ya, ada hal-hal yang kalian catat ya, dan nanti bisa disampaikan ya. Nah, nanti akan ada sesi diskusi juga, Bapak berikan waktu kepada kalian mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya kita mau ini dulu ya, menonton dulu videonya. Silakan didengarkan baik-baik, fokus mendengarkan dan catat hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting. Ini berkaitan dengan materi kita juga ya. Ya, silakan. Tindak pidana ekonomi khusus di Tipideksus Barreskrim Polri menyita uang sebesar 20 miliar rupiah dari tangan pimpinan pinjaman online pinjol ilegal berinisial MDA yang melakukan teror kepada seorang warga di Wonogiri hingga mengakhiri hidup. MDA menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama yang mengelola sejumlah pinjol ilegal, salah satunya mengelola pinjol ilegal bernama Fulus Mujur.
namun mayoritasnya bertugas sebagai operator desk collection. Helmi menerangkan, desk collection merupakan operator yang bertugas untuk menyebar SMS berisikan ancaman dan penistaan kepada peminjamnya. Mereka merupakan pihak ketiga yang dipekerjakan untuk sejumlah perusahaan pinjaman online. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari video tadi, nah kira-kira menurut kalian apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo satu orang, siapa yang bisa menjelaskan? Ya silakan Jessica berdiri. Tapi nggak detail ya. Jadi sebenarnya kan di sini ini tentang proses peminjaman pinjam secara ilegal. Jadi dari sini dari video ini sebenarnya kedua belah pihak yang sebenarnya kalau disebutnya sama-sama salah. Kenapa? Karena korban juga mudah percaya akan pinjaman online dan dia tidak menyelesaikan masalahnya dengan malah menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Sedangkan yang pelakunya ini juga salah karena dia melakukan hal pencucian uang yang dapat merugikan nasabah atau korban-korban yang dipinjamkan uang itu. Oke, terima kasih. Kita berikan mangga untuk Jessica. Oke, kira-kira tadi sudah dijelaskan oleh Jessica apa yang terjadi. Nah, kira-kira menurut kalian sebenarnya apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, silakan Suga berdiri. Dari saya Pak, kenapa hal itu terjadi? Pertama, sebenarnya dari dua sisi tersebut ada pelaku dan pelaku pinjaman ilegal dan juga yang meminjam juga. Itu sebenarnya dua-dua mereka itu menurut saya karena kebutuhan. Jadi karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup, maka mereka melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan uang, seperti meminjam di pinjol, dan juga orang yang membuat pinjol akan mencoba mencari uang sebanyak mungkin dengan cara sebanyak mungkin. Oke, terima kasih. Kita berikan mangga untuk Suga. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apakah dari si korban atau dari pelaku? Oke, silakan. Alen. Dari jadi Pak, dari pelaku yang melakukan pinjaman online, di mana pelaku ini tidak mungkin akan terjadi bunuh diri kalau tidak ada pelaku yang menawarkan kepada korban itu uang dengan pinjaman online. Dan juga Pak, kalau bisa kita lihat dari dua sisi, ada bisa pelaku bersalah, bisa juga korban yang salah. Karena kenapa? Korban juga meminjam di kedua pinjaman online tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi ke depannya. Jadi bisa kita lihat dari posisi itu yang menyebabkan jadi bisa pelaku, bisa juga korban. Oke, terima kasih. Kita berikan one leg untuk Alen. Oke, pertanyaan yang terakhir. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi hal yang tadi sehingga tidak terjadi lagi? Ya, silakan Jabes. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk pihak yang meminjam, Pak. Jadi kan di sini ada yang memberikan pinjaman, ada yang meminjam. Nah, jadi untuk yang meminjam itu alangkah lebih baiknya melakukan riset terlebih dahulu kepada tempat yang ingin dilakukan atau pinjaman yang akan kita lakukan. Karena seperti yang terlihat tadi, ternyata itu adalah suatu pinjaman online ilegal. Terus dalam melakukan suatu pinjam meminjam ini tentu harus ada jaminan. Tidak mungkin peminjam itu akan memberikan uang jika tidak ada jaminan yang diberikan oleh si peminjam. Dan juga tentu harusnya ada yang namanya itu
batas pembayaran atau cicilan. Jadi jika diberlakukan tersebut maka si peminjam ini dapat membayar itu sampai masa habis pembayaran itu. Jika tidak itu sampai ke menurut saya Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang terjadi pastinya adalah situasi di mana ada oleh karena lembaga keuangan ya, salah satunya itu pinjaman online yang ternyata ilegal yang menyebabkan ada korban jiwa ya. Jadi oleh karena adanya pinjaman online yang ilegal ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya adalah karena memang sistem pinjaman online yang diterapkan itu menyalahi aturan, ya, menyalahi aturan yang berlaku, sehingga menyebabkan memberatkan bagi si nasabah. Ya, kemudian kalau tanya siapa yang menyebabkan terjadinya, ya bisa ada dua kemungkinan, ya. Memang yang paling ini adalah pelaku, karena mereka yang lebih gencar untuk melakukan promosi, yang menawarkan kepada nasabah. Tetapi juga si nasabah ini juga mungkin karena pengetahuannya yang sempit, tanpa mempelajari terlebih dahulu seperti apa, dan akhirnya dia tergiur. Karena kalau kita lihat juga ya, pinjaman online sering menawarkan suku bunga yang kecil katanya. Tetapi sebenarnya efeknya adalah pada saat kita telat, suku bunganya berlipat ganda. Ya, tidak tentu mungkin kalau kita pinjam 1 juta, kalau kita nunggak itu bisa lebih besar dari pinjaman kita pada akhirnya yang harus kita lunaskan. Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, ini adalah peran serta pemerintah juga. Bagaimana melakukan pengawasan khususnya otoritas jasa keuangan atau OJK. Ya. Kita akan bentuk kelompok ya. Jadi kelompoknya itu adalah 4 orang satu kelompok. Ya, tentunya di sini ada Theo, Sintikon, Alex dan Farel. Mereka satu kelompok, begitu juga yang di belakang satu kelompok. Kemudian yang di sebelah kiri bapak juga itu 4 orang satu kelompok, dan yang di belakang juga satu kelompok. Oke, silakan berbalik supaya bisa berhadapan dengan teman kelompoknya. Silakan kalian nanti dengarkan ya. Bapak coba ini ya. Untuk kelompok, berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, kasih nama kalian kelompok berapa, kemudian tulis nama kalian masing-masing itu sudah tempat. Tulis. Nah, kemudian silakan kalian diskusikan ya. Bagian D kalian cuma diskusikan. Ini tetap sesuai dengan video yang baru saya tonton tadi. Bukan dengan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sampai di sini kalian paham? Oke. Baik, waktu durasi kalian mengerjakannya adalah 15 menit ya. Silakan dimulai. Oke, waktunya sudah cukup. Oke, silakan. Tidak lagi yang bekerja. Silakan. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil sistemnya yang tepat, ya. Nah, kelompok lain boleh memberikan kritikan atau saran atau apapun yang menurut kalian mungkin apa yang dijelaskan oleh teman kami itu kurang tepat, ya. Tapi hanya satu kelompok untuk setiap kelompok yang tampil ya. Artinya misalnya kelompok satu yang maju ke depan, berarti dari 25 orang ada berikan komentar, tentang apa yang kita sampaikan. Sambil juga Bapak akan melakukan penilaian yang melihat bukan hanya cara kalian presentasi, tapi pada saat kalian berdiri di depan, cara kalian mempresentasikannya, hal apa yang kalian presentasikan itu penilaian.
Paham semuanya? Oke, paham. Kita akan mulai. Apakah ada yang bersedia maju duluan? Oke, silakan kelompok 2. Silakan di depan. Baik, mari kita dengarkan kelompok 2 untuk presentasi. Silakan kelompok 1, 3, dan 4 fokusnya kelompok 2. Selamat siang teman-teman dan bapak siang. Oke, jadi hari ini kami akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kami. Jadi pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi? Jadi yang terjadi dalam video ini merupakan sebuah pinjaman online ilegal yang menyebabkan korban jiwa, yang dimana pelaku memberatkan pinjaman sehingga korban merasa terancam dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di sini juga pelaku memberikan sebuah ancaman sehingga kalau bisa kita lihat korban tentunya kalau kita diancam pasti takut ya. Nah, disitulah timbul rasa ingin mengakhiri hidupnya karena merasa terancam. Oke, dan akan dilanjutkan oleh. Oke, kita berikan triplet untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 pilih kelompok apa yang akan mencoba. Kelompok Pales. Oke, silakan. Kelompok Pales silakan mencoba. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 silakan fokus ke kelompok 4. Kita akan kelompok 4 menjelaskan apa hasil diskusinya mereka. Nah, pertanyaan kelompok kedua, mengapa masalah pinjaman online itu bisa terjadi? Masalah pinjaman online ini bisa terjadi karena kedua pihak, di mana kedua pihak ini saling membutuhkan uang, dan juga yang meminjam ini mungkin membutuhkan dana untuk kehidupannya, dan sang peminjam ini ingin melimpahkan uang tersebut akan kepentingan diri sendiri, sehingga hal pinjaman online yang secara ilegal ini bisa terjadi karena kedua pihak yang saling membutuhkan dana dan saling tergiur akan dana, dan sang peminjam ini tergiur akan dana yang diberikan oleh sang peminjam tanpa melihat konsekuensi yang akan melibatkannya di masa yang akan datang. Oke, kita berikan triplet untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Alex. Oke, kelompok berikutnya adalah kelompok 1. Baik, kelompok 2, 3, dan 4 silakan fokusnya ke kelompok 1. Menurut kalian apakah pinjaman online ini layak sebagai lembaga keuangan di Indonesia? Nah, menurut kelompok kami, menurut kami itu tidak. Kenapa? Karena pinjaman online ini memiliki resiko yang tersendiri, di mana resikonya ini sangat tinggi. Karena bisa saja melalui pinjaman online ini ada terjadi penipuan ataupun bahkan adapun pencucian dana. Oke, ada yang mau memberikan feedback atau komentar? Oke, silakan Charles. Sama yang Oke, jadi di sini tadi kelompok 1 mengatakan harus ada pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, contoh pengawasan yang diberikan oleh pemerintah itu seperti apa? Ya, bagaimana contoh keikutsertaan pemerintah dalam menanggulangi pinjaman online? Ya. Jadi untuk jelas sekali ya dari yang bilang tadi itu seperti OJK. OJK itu organisasi yang legal yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu
langkah pemerintah. Jadi mereka bisa mendorong OJK supaya mereka memeriksa atau mengawasi setiap aktivitas keuangan yang terjadi di masyarakat luas. Oke, apakah ada lagi? Next ya. Baik, kita berikan triplet untuk kelompok satu. Oke, tanpa memilih lagi silakan kelompok 2 dan 3. Silakan. Lanjut pertanyaan nomor 4. Langkah apa yang tepat yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Dari hasil diskusi kami ada 3 poin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama itu kita harus memperbanyak wawasan mengenai pinjaman dan lembaga-lembaganya. Jadi sebelum kita meminjam, kita harus tahu berbagai, maksudnya lembaga-lembaga, apakah lembaga ini bisa dipercaya. Dan yang ketiga, sebelum kita meminjam juga kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah ini akan berisiko ke depannya. Dan yang keempat itu memastikan pinjaman tersebut adalah hal yang bisa dipercaya dan resmi dan Oke, kita berikan triplet untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk setiap penjelasannya ya. Menurut Bapak tidak ada yang salah, semuanya sudah sangat baik ya, sudah sangat baik apa yang kalian sampaikan, bahwasanya memang kasus yang terjadi ini adalah sesuatu yang memang seharusnya tidak perlu terjadi di Indonesia khususnya ya. Nah, tetapi kalau kalian memang fenomena yang terjadi di Indonesia ya, tingginya tingkat konsumsi masyarakat, nah itu membuat ada pihak-pihak tertentu untuk menjadi orang yang membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya mereka ya. Dengan cara apa? Memberikan pinjaman. Nah, memang kalau kita lihat pada kenyataannya memang ya, kebanyakan orang-orang yang dapat pinjaman ini uang itu mereka gunakan kebanyakan bukan untuk benar-benar misalnya usaha atau kebutuhan ini, kebutuhan yang sangat urgent ya, yang sangat ini penting. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang ini yang melakukan pinjaman itu adalah untuk keinginan semata. Nah, ini memang yang banyak terjadi di Indonesia karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia sangat tinggi ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, coba kita satu menit apa sebenarnya yang dimau dari apa yang kita bahas dari tadi. Silakan diberikan 1 menit ya, kemudian tuliskan apa kesimpulan secara umum di lembar jawabannya kalian sebelum nanti lembar pilihan adalah kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, kita berikan dulu apresiasi di mata Tuhan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita, ya, perlu kita pahami memang di dalam pembelajaran, ya, kalau kalian tadi buat kesimpulan itu juga, ya, pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang kita perlu pahami.
Ya, kalau ditanya tadi apakah pinjaman online ini layak ada di Indonesia atau menjadi sumber perubahan yang dapat membantu masyarakat, sebenarnya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, bisa dilayak kalau memang pinjaman online ini memiliki legalitas dan memang ini pemerintah juga harus benar-benar, ya, harus benar-benar tetap melakukan pengawasan. Lembaga keuangan yang sifatnya ini pemberian pinjaman kepada masyarakat ini juga bisa menjadi satu lembaga yang dapat benar-benar membantu masyarakat dan juga membantu pertumbuhan ekonomi, ya, ekonomi pemerintah pastinya. Nah, tetapi juga kita sebagai masyarakat harus bijak, ya, harus bijak. Ya, sekalipun mungkin sudah ada legalitasnya dia, ya, kita juga tetap harus bijak melihat apakah memang benar-benar ini memberikan layanan yang baik atau tidak. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran kita, mau kalian coba dicatat di dalam bukunya, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian kerjakan, ya. Silakan dicatat dalam waktu 2 minggu, ya. Ada 5 pertanyaan, dan silakan kamu tuliskan jawabannya di dalam buku kamu. Oke, silakan dituliskan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Silakan dicatat soalnya. Baik, sudah. Oke, silakan. Anak-anak ini soal ini silakan kalian kerjakan. Selain itu juga Bapak meminta kalian untuk bisa membuat refleksi, ya, di buku kalian apa yang kalian sudah pelajari untuk hari ini. Paham kira-kira semua? Dan di pertemuan berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas tentang lembaga keuangan. Ya, dan sebelumnya Bapak akan minta kalian untuk tentukan dulu apa yang menjadi tugas kalian hari ini. Oke, ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, biar kiranya apa yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini bisa menjadi satu pengetahuan baru buat kita semua. Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Berdiri. Baik, silakan Linda Bibita di dalam doa. Berikan salam. Selamat siang Bapak Jackson. Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan.